Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala milatihim wa yashurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai 9 Idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamati ma'a rabbika. Terjemahnya, jika engkau terjatuh dalam perbuatan dosa, janganlah hal itu membuatmu putus asa untuk bisa beristiqomah terhadap Tuhanmu. Ini udah ya? Belum? Hah? Terakhir. Berarti yang ini 98.
Yang sekarang hadzun nafsi fi maksiyati dhahirun jaliyin wala khadzuha fi ta'ati batinun khafiyun wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilajuhu. Terjemahnya andilnya hawa nafsu dalam melakukan maksiat itu tampak jelas, sedangkan andilnya dalam perbuatan taat itu samar-samar atau tersembunyi. Dan mengobati yang tersembunyi itu amat sukar sekali untuk menyembuhkannya. Ini makna terjemahnya. Maksudnya bahwa kehendak nafsu itu selalu mengajak kepada perbuatan maksiat. Itu sudah menjadi sesuatu yang tampak jelas dan tidak lagi samar bagimu. Kita tahu bahwa setiap kemaksiatan kita itu ada andilnya hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu selalu ngajaknya yang enak-enak. Nafsu itu nggak mau sama yang pahit. Sedangkan maksiat isinya enak-enak. Kayaknya nafsu paling seneng kalau diajak maksiat. Hingga andilnya hawa nafsu dalam perbuatan maksiat itu jelas. Kamu minum arak didorong hawa nafsu. Orang berjudi didorong hawa nafsu. Orang berzina didorong hawa nafsu. Semua perbuatan kemaksiatan itu menjadi dorongannya hawa nafsu, dan dorongan itu tampak jelas. Kitanya bahagia melakukan satu kemaksiatan. Sedangkan perannya nafsu dalam berbuat taat itu tersembunyi, nggak kelihatan. Kamu ibadah, kamu sholat, puasa, haji, zakat, maka semua bentuk ibadah-ibadah itu ketika itu diikutkan oleh hawa nafsu kita, maka itu sesuatu yang nggak nampak. Yang nggak nampak itu, nafsu itu berat sekali untuk mengerjakan itu semua. Ketika suruh berperan ngelakuin sholat, perannya sedikit gitu. Sholat, yai tapi begitu, ayo judi, ayo semangat dia. Perannya tampak gitu loh. Tapi ketika disuruh taat, perannya kecil. Kalaupun maunya ogah-ogahan. Iya, kayaknya berat menurut suruh taat. Suruh ngaji, aduh beratnya. Suruh bangun subuh sholat, aduh. Apalagi hawanya dingin, hujan, aduh semuanya berat. Jadi perannya itu ketika disuruh taat itu kecil. Makanya kamu harus hati-hati ketika ada ajakan untuk taat, kok nafsu kamu semangat. Hati-hati nih. Ada ajakan untuk taat, kok kamu jalannya dengan semangat. Kamu harus curiga. Ada apa ini nafsu saya kok tumben-tumbenan
semangat mau jalan diajak. Seperti terjadi pada zamannya para wali-wali dulu. Ada seorang wali didatangi oleh kawannya mengatakan, ayo ada panggilan jihad sekarang. Begitu dengar kalimat jihad, semangat dia, ayo berangkat. Dia ambil ini, ambil disiapkan. Begitu sampai ke depan pintunya dia bingung, kok saya semangat begini, ada apa ini? Ntar dulu, duduk dulu aja, duduk. Sambil dipikir sama dia, ini kok tiba-tiba semangat nih, nafsu saya pengen apa? Diteliti, oh ternyata saya semangat itu berharap nanti dipuji orang kalau saya ikut. Kalau saya menang saya akan dapat hadiah. Kalau saya menang saya akan dapat ini itu. Itu penyemangatnya. Maka bukan jihadnya yang jadi semangatnya nafsu. Makanya kalau kamu kok ngajak orang ngaji, ngaji yuk, ayo. Ada apa nih lo semangat ngaji diajak? Ada yang cantik di sana, lo semangat ngaji lo. Itu bisa diketahui dengan jelas gitu loh. Kalau nafsu itu diajak maksiat dia semangat, karena memang maksiat isinya yang enak. Nah kalau ada nafsu diajak taat kok semangat, pasti ada yang diincer selain taatnya. Entah nanti akan kumpul sama kawan-kawan, entah itu akan ketemu si anu, entah itu akan yang membuat nafsu itu senang hingga dia mau jalan ke sana. Ini perannya nafsu yang susah untuk diatur, susah untuk dijinakkan. Itu namanya nafsu. Yang tingkatannya itu ada macam-macam. Yang paling jelek nafsu itu namanya nafsu ammaratun bisu. Nafsu ammarah. Orang yang masih menduduki nafsu ammarah itu bukan orang yang marah-marah, bukan. Nafsu ammarah itu nafsu yang ketika diajak untuk ngelakuin maksiat dia nggak punya penyesalan. Habis judi ya biasa aja, habis minum arak ya biasa aja, nggak ada kenapa gua minum arak, nggak ada. Habis zina ya biasa aja. Itu orang yang statusnya masih dalam keadaan seperti itu, berarti nafsu dalam dirinya masih menduduki nafsu ammarah. Jadi kamu bisa ngetahui nih, kamu bisa tahu nafsu saya sekarang dalam posisi apa, dalam level yang mana gitu loh. Kita bisa ngontrol itu dalam keadaan statusnya dalam diri kita ketika dicocokkan nanti dengan urutan-urutannya nafsu. Jadi yang pertama yang paling rendah namanya nafsu ammarah. Siapa ini orang yang punya nafsu ammarah? Ya orang-orang kafir. Orang-orang yang nggak pernah nyesel sama maksiat. Kalau maksiat ya biasa aja, nggak ada taubatnya, nggak ada nyesel, saya mau minta ampun, saya nggak ada. Itu tingkat nafsu yang pertama, kayak nafsunya setan. Setan itu begitu sumpah sama Allah, goda Nabi Adam, dia nggak pernah nyesel. Ketika dia kenapa ente iblis nggak mau sujud sama Nabi Adam? Saya lebih baik ya Allah dari dia. Perkataannya itu nggak berubah dan nggak pernah disesali. Karena kan emang saya bener begitu kok, ngapain saya sesali? Ya, orang yang statusnya keadaan dirinya nafsunya masih seperti itu, maka dia berstatus dalam keadaan nafsu ammarah. Tapi kalau nafsu kamu nggak begitu, berarti kamu sudah naik level. Kalau kamu kok maksiat, nyesel. Besok maksiat lagi, nyesel. Besok lagi nggak maksiat, nyesel. Ketika kita ngelakuin sebuah perbuatan dosa,
kemudian setelahnya kita itu merasa menyesal karena adanya godaan nafsu, godaan setan, berarti nafsu kita sudah naik dari nafsu amarah, sudah levelnya meningkat lebih baik. Kamu bisa ngontrol diri kamu nih, saya ini levelnya masih level amarah atau sudah naik level. Naiknya lagi namanya nafsu lawamah. Lawamah itu nafsu yang sudah pada status kalau dia ngelakuin maksiat dia punya penyesalan. Ini status yang harus kita jaga dalam diri kita. Jangan sampai nafsu kita berada pada status itu lama nggak naik-naik. Nanti dari nafsu lawamah harus naik lagi ke mutmainnah. Dari mutmainnah harus naik lagi radhiyah, mardhiyah, sampai nafsunya meningkat. Kalau nafsunya nabi, nafsunya para malaikat, itu nafsunya namanya nafsu ubudiyah. Yang ada dalam dirinya hanya keinginan untuk ibadah kepada Allah. Nggak pernah terlintas pingin maksiat, nggak pernah. Kalau kita kan nggak pengennya maksiat terus, pengennya taat malah sedikit gitu loh. Kalau nggak dipaksa taat, nggak taat. Kita kalau di masjid sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, di rumah nggak pernah qobliyah, ba'diyah. Berarti kan taatnya kalau rame-rame doang, kalau pas sepi susah untuk diajak taat, susah. Itu makom kita namanya, masih makom lawamah yang baru naik dari amarah gitu loh. Makanya kita harus ngelatih gimana nafsu itu menjadi lebih baik terus. Sedangkan kehendak nafsu dalam mengajak melakukan ketaatan itu samar, gak jarang. Kalaupun nafsu kok tiba-tiba semangat ngajak taat, harus kamu ada apa lu nafsu? Kok tiba-tiba ngajak saya tahajud, tiba-tiba ngajak saya duha. Ini ada apa kontrol? Ini apa ada mertua? Apa ada siapa? Kontrol. Pasti ada yang menyebabkan nafsu itu semangat. Tidak ada yang mengetahui kecuali orang yang terbuka mata hatinya. Sebab dalam melakukan ketaatan itu terdapat masyakoh, kesulitan yang amat sangat. Maka ketika nafsumu mengajak melakukan ketaatan, lihatlah dengan seteliti mungkin loh. Karena setiap taat itu isinya pahit-pahit. Wudu hawanya dingin, tengah malam sendirian, duduk nggak ngelihat yang lain, ikhlas nggak ngelirik pujian, pahit isinya. Nafsu nggak cocok dah begitu, nggak cocok. Tapi kalau nafsu kok ngajak kamu, dapat. Harus kita teliti. Karena kalau nggak kita teliti, jangan-jangan ketika kita ngerjain ujungnya nggak dapet pahala. Kenapa? Isinya diisi dengan hawa nafsu. Ada riyaknya, ada ujubnya, ada takaburnya. Kehilangan semua nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Karena terkadang dohirnya berbuat taat, dohirnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Disuruh taat, ayo jamaah di masjid terawihan, ayo berangkat dulu. Kayaknya ingin mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan batinnya bertujuan agar disebut menjadi orang soleh. Nah ini dohirnya semangat, mau ibadah, mau sujud, mau taat, mau ini.
tapi batinnya terlintas suatu kemaksiatan. Apa? Ingin dipuji, ingin disebut soleh, ingin disebut orang yang baik, ingin disebut orang yang berbuat ketaatan, hingga tujuan itu menjadi tujuan yang menghilangkan kita dari jalan menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya hilang keikhlasan untuk ibadah. Ibadah itu kan dituntut ikhlas hanya kepada Allah. Tidak ada tujuan pada selain Allah. Jadi kita diminta untuk meneliti gitu loh. Jangan tiba-tiba kalau diajak taat yakin taat ini ya pasti dari hati saya. Enggak. Terkadang ada campuran hawa nafsu yang membuat kita ingin taat padahal tujuannya ingin mendapatkan sesuatu yang lain. Atau agar supaya ketaatan yang dilakukannya menjadikan dia terkenal, supaya semakin banyak orang yang menyenanginya. Padahal kesemuanya itu bisa menjadi batalnya amal ibadah yang kamu lakukan. Artinya ketika tercampur dengan hal-hal itu, maka hal-hal itu bisa saja menjadi merusak nilai pahala dari apa yang kita lakukan. Orang ngaji, orang jadi imam sholat, hanya seringkali orang-orang yang sudah pegang musola yang bertahun-tahun diganti nggak mau. Kenapa? Karena tadi ada tujuan yang mau dicapai. Selagi saya masih menjabat ini kan saya terkenal, kan saya jadi orang yang bisa punya nama, jadi orang yang jadi dohirnya kelihatan jadi orang baik, tapi batinnya ada tersembunyi. Makanya dalam sebuah hadis Rasul SAW dikatakan, dalam hadis Arba'in Nawawi itu dikatakan, terkadang ada perbuatan, ada orang yang orang melihatnya dia itu ahli surga, seakan-akan antara dia dan surga tinggal sejengkal lagi, hingga orang mengatakan pasti surga orang ini. Tapi karena ditulis di Lauhil Mahfuz dia itu melakukan kesalahan, maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka dia mati dimasukkan neraka oleh Allah. Padahal di pandangan manusia orang ini sama surga tinggal. Sebaliknya ada orang berbuat maksiat sampai orang-orang melihat pasti neraka. Gak ada kejelekan seakan-akan belum dia lakukan, semuanya dikerjakan. Hingga dikatakan antara dia dan neraka tinggal nunggu matinya doang, pasti neraka. Tapi tertulis di Lauhil Mahfuz orang ini melakukan kebaikan dan mati dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan surganya Allah. Dari hadis ini, kalau orang yang nggak ngerti akan mengatakan, berarti ngapain dong saya berbuat taat kalau akhirnya harus masuk neraka? Berarti enak dong orang yang maksiat terus akhirnya masuk surga. Itu juga kadang menjadi ajakan untuk mengajak kita berbuat maksiat. Setan kadang ngajaknya lewat hadis itu. Maksiat aja,
Kalau tulisannya kamu di surga, pasti masuk. Udah nggak usah mikirin ini itu. Kurang ajar ya setan orang ajar. Kadang pakai hadis ini buat jebak itu pakai hadis. Sampai kamu yang nggak paham tertipu. Ngapain sih sholat terus? Ngapain ibadah dulu? Kalau waktunya surga. Berat. Makanya hadis itu kalau nggak kita ngaji nanti maknanya bisa berantakan, bisa malah menyesatkan kita. Yang dimaksud dalam hadis itu maksudnya ibadah itu ada dua, ibadah zahir dan batin gitu loh. Ada orang yang zahirnya baik luar biasa, hingga orang menyangka secara zahir ini orang pasti ahli surga. Namun batinnya selalu maksiat. Asal taat ada riyaknya, asal taat ada ujubnya, asal taat ada takaburnya, asal taat selalu punya penyakit hati yang gak dihilangkan sampai mati gitu loh. Walaupun dohirnya taat, kemaksiatan batinnya itulah yang membuat dia masuk neraka. Itu maksudnya. Bukan kalau begitu ngapain berbuat taat? Kok ngapain? Tujuan hidup kita berbuat taat, tapi kan akhirnya masuk neraka gara-gara kamu nggak menjaga amal zahir dan batin. Makanya kalau beramal dijaga, zahirnya sudah taat, batinnya harus punya keikhlasan. Gitu loh, jangan sampai nanti zahirnya sudah taat, batinnya tercampur dengan riya, dengan ujub, takabur, maka itu menghilangkan nilai pahala, menghanguskan semua amal-amal zahir. Begitu pula sebaliknya, ada orang ahli maksiat neraka, tapi batinnya selalu melakukan amalnya ahli surga. Apa? Nyesel, asal habis maksiat tobat, nangis, besok maksiat lagi, pulangnya tobat. Hati kecilnya itu nggak pingin. Kamu tanya bajingan tengik sekalian yang sudah bertahun-tahun jadi penjahat, di hati kecilnya pingin baik, kecuali iblis. Memang nggak pengen baik kalau dia. Orang yang sebajingan apapun tapi di hati kecilnya masih ingin baik, itu alamat jadi baik. Kenapa? Masih punya penyesalan, masih punya. Lah kamu kok terus maksiat kemana? Gimana? Saya ketua geng. Kalau saya mundur, wah bisa rame semuanya. Jadi saya begini terpaksa gitu loh. Ada orang jadi pelacur terpaksa. Kalau saya kalau nggak begini anak saya makan apa? Ketika dia maksiat, ya maksiat, tapi hatinya nangis, hatinya nyesel, hatinya. Maka orang yang seperti itu, walaupun dohirnya kelihatan ahli neraka, tapi batinnya melakukan amalan ahli surga. Ketika amal itu terus dilakukan, maka dia bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Gitu loh maksudnya. Jadi amal itu ada dua, ada amal zahir, ada amal batin. Jangan dikira udah yang penting zahirnya bagus. Oh enggak, itu zahirnya bagus di hadapan manusia, tapi batinnya bagus akan menaikkan kamu sampai ke hadapannya para malaikat, para ahli langit, melihat kita menjadi orang-orang yang istimewa. Kalau ahli langit melihat kita, itu sama kayak kita melihat di langit banyak bintang. Kamu lihat ke langit malam-malam, kortip-kortip bintang.
Ahli langit melihat dunia juga begitu. Banyak orang-orang taat-taat yang gemerlap di dunia. Nah, bagi orang-orang yang nggak memikirkan itu, ya nggak akan naik sinarnya sampai ke ketika yang dia pikirkan hanya amal zahir, dia nggak pernah mikir amal batin. Sedangkan yang bercahaya sampai ke langit adalah amal batin, bukan amal zahir, bukan. Amal zahir itu di hadapan manusia, tapi amal batin itu yang sampai menaikkan kamu sampai tinggi ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersinar di hadapannya malaikat, di hadapannya. Gitu loh. Jadi jangan cuma mikirin amal zahir. Jadi kita harus kontrol nafsu itu. Kadang ngajak kebaikan, tapi dia di dalamnya punya misi mencari keuntungan, mencari kesenangan. Lah kita harus ngontrol itu. Sekecil apapun terselip, contek, minggir kamu, rusak, gara-gara kamu rusak saya. Itu yang harus kita teliti dalam keadaan amal-amal kita. Dan mengobati yang tersembunyi itu amat sukar sekali untuk menyembuhkannya. Kalau penyakit itu nggak berusaha kita sembuhkan, nggak ada orang yang bisa menyembuhkannya, nggak ada orang yang tahu bagaimana itu bisa kita sembuhkan. Sesuatu yang tersembunyi itu lebih sulit untuk diobati. Dan anehnya bedanya penyakit zahir sama penyakit batin itu bedanya apa? Kalau penyakit zahir saya tahu, orang lain nggak tahu. Kamu sakit gigi, tahu nggak rasanya? Tahu. Orang lain, kamu mules perutnya, kamu tahu rasanya? Orang lain ngerasain. Kamu bilang, ini sakitnya saya, masa? Itu bedanya penyakit zahir. Lah kalau penyakit batin, kita nggak tahu, orang lain yang tahu gitu loh. Jadi sulit ngobatinya, wong kamunya nggak merasa kalau kamu punya penyakit. Kalau kamu yang ngerasa kamu punya penyakit, ya segera kamu obati, selesai. Saya sakit nih, obat ah. Maka kalau kamu punya penyakit batin, segera kamu obati, maka ya cepat sembuh. Tapi kalau penyakit batin itu ada dan gak kamu obati, sampai kapanpun gak bakalan sembuh. Sampai kapanpun ya begitu saja, gak akan berubah jadi sesuatu yang baik. Maka kita harus upayakan bagaimana menyembuhkan penyakit batin. Jadi harus upaya sekuatnya. Lebih sulit membersihkan penyakit batin dari penyakit zahir. Gitu loh. Kalau penyakit zahir kan gampang, tinggal ke dokter, tinggal sini ke situ selesai. Nah, kalau penyakit batin, ya repot. Makanya jangan sampai penyakit zahir itu yang ada pada diri kita itu kita obati, tapi penyakit batin itu enggak kita obati. Ini akan sangat merugikan. Oleh karena itu, orang yang mata hatinya terjaga, selalu waspada dengan hawa nafsunya, maka ketika ia condong untuk melakukan ketaatan, orang-orang ahli basirah memandangnya dengan penuh kewaspadaan. Jadi ahli batin itu kalau diajak ngelakuin ketaatan nggak selamanya seneng, karena ahli batin ini tahu yang terpenting bagaimana menjaga batin saya. Jangan sampai zahirnya kelihatan baik,
ternyata batinnya isinya kerusakan, isinya kemaksiatan. Kan? Penyakit batin ini lebih penting untuk diobati daripada penyakit zahir. Kenapa? Karena bahayanya lebih berbahaya. Kita jangan fokus hanya untuk ngobatin penyakit zahir, tapi meninggalkan mengkonsentrasi untuk bersihin penyakit batin. Di antara penyakit batin apa? Riya. Riya itu apa? Pamer. Ada ujub. Ada hasud. Apa hasud itu? Nggak seneng sama kesenangan orang lain. Orang yang punya penyakit-penyakit ini kira-kira mungkin nggak masuk surga? Lah kalau ada orang hasud di surga gimana? Ya, saya mau makan apel, hasud dia. Ngapain lu makan? Lo yang hasud, maka orang hasud nggak akan ada di. Lah kalau ada orang mati dalam keadaan masih punya penyakit hasud gimana terus? Kalau kamu kok mati di hatinya masih ada riya, ada ujub, ada hasud, ada takabur, terus gimana? Maka alam kubur akan membersihkannya. Di kubur nggak bersih, masuk neraka untuk dibersihkan, dimurnikan di neraka. Ibaratnya punya karat, biar hilang karatnya diapain? Bakar. Kamu punya besi karatan nih, bakar aja sampai merah, masukin air, angkat, hilang karatnya. Begitu pun penyakit itu. Kalau kita kok sampai mati masih ada riya, ada ujub, takabur, hasud, akan masuk neraka untuk dimurnikan. Ya kalau kamu pengen masuk surga, kalau enggak ya beda lagi. Ya biarin aja di situ terus. Kalau masih ingin masuk surga, harapannya apa? Penyakit itu harus hilang. Kalau enggak, sampai kapanpun kamu enggak akan masuk surga. Iblis sudah di dalam surga bertahun-tahun. Lamanya bukan 10-20 ribuan tahun. Begitu di hatinya punya hati hasud, keluar. Sudah di dalam, sudah keluar. Apalagi kamu belum masuk, kok punya penyakit itu? Mau masuk juga nggak bisa. Maka hilangkan penyakit ini. Kalau penyakit zahir sih, kadang kita lebih takut penyakit kena corona, masker, vaksin 17 kali, sini sampai takutnya. Tapi penyakit hasud, riya, ujub nggak pernah kita pikirkan, kita anggap penyakit kecil, nggak kelihatan, nggak ada orang tahu. Tapi itu penghalang kita masuk surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan perhatikan, jangan sampai kita lalai pada penyakit itu hingga sampai terbawa mati kita belum berusaha menyelesaikan, membersihkan penyakit-penyakit tersebut. Jadi upayanya itu hari-hari apa? Bagaimana mengganti di hati kita sifat-sifat yang buruk, kita ganti jadi sifat-sifat yang baik. Kalau kesalahan zahir banyak yang ngingetin, bro jangan begitu dong, salah lu. Kalau kamu kok ngelakuin kebaikan, banyak yang dukung, bareng kalau begitu mah saya juga dukung. Kelihatan dalam batin nggak kelihatan. Kamu maksiat nggak ada orang tahu, nggak ada orang lihat, nggak ada orang. Maka yang bisa ngobatinnya diri kita, perhatikan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita diemin aja, jangan sampai kita nggak kita perhatikan. Itu menjadi poin
yang harus menjadi tujuan utama kita sampai nanti datangnya hari kematian kita, bisa membersihkan semua penyakit-penyakit batin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dijaga oleh Allah hati kita, batin kita dibersihkan dari semua penyakit, semua kekotoran diganti dengan yang baik-baik, yang bersih, yang membawa kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala niyatin sholih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala al-adha ashrafna fatub 'alaina taubah تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا مولودنا والأهل والإخوان سائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسما فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طعسي سحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.